cabul, penjahat kelamin. Bang Mamat itu tidur dengan 30 perempuan, dia kawinin hanya 23, yang dapat kamar hanya 11. Rizik, Bahar Sengit, itu turunan Nabi yang jahat itu. Gua lihat muka lo itu nggak bisa Fatihah. Maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan kemuliaan mereka. Maka mahabbahullah, siapa orang yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya. Siapa orang yang membenci mereka, Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membencinya. Qala Rasul, man abghadana ahlal bait hasyarallahu yaumal qiyamah yahudiyan qila in sama wa shalla qala in sama wa shalla. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membenci kami, menzalimi kami, mengkriminalisasi kami, ahlul bait, anak cucu Rasulullah, engkau sakiti, engkau zalimi, engkau celakai, kelak di akhirat akan Allah bangkitkan engkau bersama orang-orang Yahudi. Tidak ada seseorang itu menghina seseorang kecuali di hatinya ada kebencian. Wa ainus sukhti tubdi'u masawiya. Orang yang benci, maka yang dia lihat pasti yang jelek. Baik pun dia tafsiri jelek. Maka enggak ada benarnya seseorang di hati orang yang membencinya. Seperti orang kalau udah cinta, apapun baik. Pembahasannya ini di hati. Jika seseorang itu benci seorang mukmin siapapun itu, maka haram. Benci seorang mukmin haram. Karena orang mukmin saudara kita, al-mu'min akhul mu'min. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman kata Nabi seseorang, artinya imannya tidak diakui sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia cinta dirinya. Artinya apa? Dia wajib cinta orang mukmin, haram membenci orang mukmin. Bagaimana jika mukmin itu ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana jika orang mukmin itu cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Membenci orang mukmin yang bukan cucu Nabi haram. Jika si mukmin cucu Nabi, maka siap-siap su'ul khatimah. Siap-siap su'ul khatimah. Nabi SAW bersabda dalam hadis dan banyak riwayat, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau dikumpulkan menjadi hadis yang sangat kuat. Siapa yang membenci salah satu cucuku, fahuwa finnar, maka dia mati akan menjadi calon penghuni neraka. Ibadahnya semuanya tidak manfaat. Adakah siksa yang lebih dahsyat dari su'ul khatimah? Adakah siksa yang lebih hebat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka cukuplah bagi yang membenci cucu Nabi su'ul khatimah dan neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ketika cucu Nabi berbuat salah, ketika cucu Nabi berdosa, ketika cucu Nabi melakukan hal-hal yang tidak baik, kita boleh dan harus tidak setuju dengan kesalahannya, tidak setuju dengan dosanya, tapi kita haram membenci orangnya. Haram membenci orangnya. Nah, itu si Ali Jum'ah dalam doanya beliau sering mengatakan, ya Allah, tutuplah kejelekan ahlul bait Nabi di mataku. Tutuplah kejelekan ahlul bait Nabi di mataku, sehingga yang kita lihat dari ahlul bait semuanya yang indah.
Maka dengan demikian mudah untuk kita cinta kepada beliau. Seperti halnya membenci Ahlul Bait tempatnya neraka dan su'ul khatimah, cinta Ahlul Bait mengundang husnul khatimah dan mengundang surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintai Ahlul Baitku sebagai bukti cintamu kepadaku. Hari penghitungan amal, hari hisab. Maka la tahsabanna Allah, jangan kau mengira kalau Allah itu ghafilan alaih, enggak atau lupa untuk menyiksa dia. Enggak ada yang luput dari pandangan Allah. Ini awal, ini sudah mulai kita diajak merenungi. Jangan sampai kita masuk pada orang zalim yang harus hukum, sebab hukuman Allah kalau tidak terjadi kepada hambanya di dunia, masih ada alam barzah pun adalah waktu yang panjang, masa penantian, dan di situ pun ada siksa. Belum lagi nanti di padang mahsyar, belum siksa, tapi tersiksa hingga sampai masuk neraka atau masuk surga. Wala tahsabannallaha, jangan kau sekali-kali menduga. Jangan sekali-kali menduga. Sebetulnya ini sudah jelas, kita tidak menduga yang demikian itu. Kita yakin Allah Maha tahu. Wala tahsabannallaha, jangan sekali-kali engkau menduga Allah itu ghafilan lalai. Amma ya'malu dhalimun, apa yang dilakukan orang-orang zalim. Zalim bermacam-macam, zalim kepada dirinya sendiri dengan melakukan kesalahan, dosa, maksiat dan seterusnya. Karena sesungguhnya kalau orang menyakiti dirinya adalah zalim kepada dirinya sendiri. Menyakiti adalah sifatnya adalah bisa saja menyakiti jangka pendek, menyakiti jangka panjang, atau menyakiti nanti di akhirat itu sama kasusnya. Sebab hubungannya dengan keyakinan. Keyakinan dengan hari akhir, maka meyakini adanya hari akhir. Lah kok dia ini sudah berpikir tidak masuk akal, kecuali nggak beriman pada hari akhir. Kalau seorang beriman adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, kemudian buah daripada yang dilakukan di dunia akan dipetik nanti. Jika itu baik maka akan menemukan kebaikan, jika itu keburukan maka akan melihat keburukan tersebut. Nah, dengan penuh keyakinan loh ya. Kira-kira kalau orang yang meyakini yang demikian itu apa yang dilakukan saat berada di dunia? Karena dia cerdas, di samping setelah dia punya keyakinan, dia punya cerdas. Aku diberi bekal untuk menyiapkan diriku menghadapi hari itu, maka dia pasti berbuat baik. Lalu di saat dia tidak mempersiapkan untuk kehidupan di sana, maka dia zalim pada dirinya sendiri. Biarpun saat itu belum terlihat siksa itu. Maka ada orang menzalimi dirinya sendiri, ada saat ini juga. Seketika dia menyakiti dirinya, zalim pada diri sendiri. Atau menyakiti dirinya jangka panjang, minum sesuatu yang tidak sehat sehingga menjadi sakit di masa tuanya, haram. Atau menyakiti dirinya sendiri di akhirat, di dunia enggak, tapi melakukan dosa-dosa. Lah itulah zalimun dengan 3 martabatnya tadi. Al-zalimun, ya'malu zalimun, Allah tidak akan lalai lupa dengan para orang-orang zalim itu. Orang-orang zalim itu enggak akan luput dari hukuman Allah. Lalu kenapa kok mereka ada orang berjasa sampai mati dia sukses? Bahkan di sebuah negara jabatannya itu sampai meninggal dia masih jabatan tinggi dia. Anak bininya dengan segala kekayaan. Loh ini gimana ini? Dia iman enggak? Ganggu ya, ngerusak ya. Loh, apa itu? La tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum. Wah ini yang lebih serem lagi. Sesungguhnya Allah menunda hukuman untuk mereka. Liyaumin, untuk didatangkan hukuman di suatu ketika nanti di hari tashkhasu fil absar, di saat mata mereka melotot, terperangah, takut melihat kejadian di akhirat nanti. Itu loh maksudnya apa? Akan ditimpakan hukuman bagi mereka nanti di akhirat. Wah ini kan lebih serem lagi.